Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah wa jama'ah min yawmina hadha ila yawmin nahra, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan salat Isya, kemudian insyaallah akan disambung dengan salat tarawih dan salat witir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum malam hari ini adalah tentang surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia dalam kerugian, kecuali ada beberapa orang yang tidak akan rugi. Dijelaskan dalam ayat tersebut ada 4. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang beriman adalah mempercayai adanya Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadarihi syarri minallah. Yaitu orang yang mempercayai adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, adanya rasul-rasul Allah, adanya hari akhir, dan yang terakhir adalah mempercayai adanya takdir, yaitu takdir syarr wa khair, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu disebut. Bahkan dalam penjelasan yang lain bahwa iman adalah diyakini oleh hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Barusan yang saya sampaikan bahwasan kita meyakini bahwa adanya Allah, maka perintah-perintah Allah harus kita laksanakan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua adalah amal soleh, amal yang dilakukan, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus laksanakan. Dan dengan ikhlas, Bapak Ibu. Ikhlas, ketika kita melakukan amal soleh, maka lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Kalau bahasa kita itu membuang sesuatu tanpa harus diingat-ingat lagi. Kita memberikan sedekah 2.000 perak, 2.000 rupiah. Nggak usah dipikirkan, Bu. Sudah. Itu disebut dengan ikhlas. Maka amal soleh harus dengan ikhlas. Dalam kitab As-Surya dijelaskan, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu, kasihanilah sila, atau
kasihani kalian semua kepada fil ardi, sesuatu yang ada di bumi. Siapa itu makhluk? Siapa yang makhluk? Illallah. Makhluk adalah illallah. Seluruh yang ada di semesta ini itu disebut dengan makhluk kalau dalam kitab tauhid. Illallah. Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi. Sayangilah sesuatu yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka malaikat akan menyayangi kita yang ada di langit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dijelaskan dalam kitab As-Suriyah bahwa ada salah satu dari Bani Israel, beliau adalah orang yang ahli ibadah, kemudian melihat Bani Israel pada waktu itu adalah kelaparan. Kemudian dia hanya menginginkan, andai saja kalau saya menjadi orang kaya, maka saya akan berikan seluruh hartanya untuk mereka-mereka yang kelaparan. Kemudian sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut. Hanya sekedar mengandai-andai saja. Andai saya menjadi orang kaya, saya akan berikan harta saya kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian dalam riwayat yang lain jelaskan, kana yamsi fi sikakil Madinah. Ketika sahabat Umar berjalan-jalan fi sikakil Madinah. Kalau di sini itu bahasanya ganggang, diganggang. Macam kalau sahabat Umar itu adalah orang yang dermawan, orang yang adil, orang yang zuhud. Kemudian disambung juga dia adalah sebagai pemimpin umat Islam. Dia melihat ada seseorang yang sedang memainkan burung, anak-anak yang sedang memainkan burung. Kemudian karena sahabat Umar melihat kasihan dengan burung tersebut, akhirnya burung tersebut dibelilah oleh sahabat Umar. Kemudian apa yang dilakukan sahabat Umar adalah melepaskan burung itu. Kemudian dalam ceritanya, dalam mimpi orang-orang pada waktu itu, ya sahabat Umar, kenapa engkau sehingga engkau diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena sholatmu? La, tidak. Apakah karena kejuhudanmu? La, tidak. Apakah karena kedermawanmu? La, tidak. Tidak sama sekali. Jadi yang menyelamatkan sahabat Umar sehingga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena sholatnya, bukan karena kedermawanannya, tetapi pada waktu di dunia beliau menganggap bahwa burung itu perlu dilepaskan. Masya Allah. Sehingga sahabat Umar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada amal soleh. Kita belum tentu bahwa yang dilakukan 5 waktu kita, sedekah kita yang hanya 2.000, bisa jadi itu yang mengantarkan kita menuju surga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menasehati dalam kebenaran. Kemudian yang keempat adalah menasehati dalam kesabaran. Ketika kita ditimpa musibah, maka kita hendaklah bersabar. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Syukran wa dumtum bil khair wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.